Halo, hai semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Krisis Tumeang. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Program Pendidikan Sejarah. Saya dari kelas reguler A 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perang salib dan serangan Mongol. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi ini. Baiklah, langsung saja kita membahas materinya. Tapi sebelum kita membahas mengenai materinya secara detail atau secara keseluruhan, alangkah baiknya kita harus mencari tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa perang salib dan serangan Mongol ini terjadi. Langsung saja kita akan bahas latar belakangnya. A. Latar belakang. Sejak kekuasaan Bani Abbasiyah didominasi oleh orang-orang Turki, Buwahi, dan Saljuk, otoritas kekuasaannya tidak mempunyai pengaruh politik sama sekali dan dapat dikatakan hanya sebagai boneka saja. Hal ini ditandai dengan melemahnya kepatuhan dan kekuasaan dinasti-dinasti kecil yang berada di Hal ini ditandai dengan melemahnya kekuasaan dinasti kecil yang berada di bawah daring kekuasaannya. Perpecahan di kalangan umat Islam membuka jalan bagi rejim-rejim non-muslim seperti Mongol dan pasukan dari negara-negara Eropa untuk menguasai negara Islam dan peradabannya. Perang salib menyebabkan banyak kerugian di kalangan umat Islam, terutama dalam aspek politik. Imperium Islam dihancurkan secara sistematik. Belum lagi kedatangan orang-orang Mongol yang membawa malapetaka dan bencana terhadap umat Muslim melalui pembantaian, sistem perbudakan beban pajak yang tinggi, bahkan Baghdad sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya, dengan khazanah ilmu pengetahuan, takut di bumi. Dia takut dihanguskan oleh Hulagu Khan dan pasukannya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana proses dan dampak yang ditimbulkan oleh serangan-serangan atau invasi pada peristiwa perang salib ini dan serang Mongol ini, maka kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya pengertian dari perang salib itu. Banyak pendapat-pendapat, banyak jawaban-jawaban dari orang mengenai pengertian perang salib. Untuk itu langsung saja kita membahas mengenai pengertian perang salib. 1. Pengertian perang salib. Perang salib berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu gerakan atau barisan. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, perang salib ialah gerakan kaum Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang, mulai dari abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi, untuk membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan Islam dan bermaksud menyebarkan agama dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Dikatakan salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur mengenakan tanda salib
di dada kanan sebagai bukti kesucian mereka, sebagai bukti cita-cita mereka. Menurut mereka, perang salib ini merupakan perang suci untuk merebut kembali Bait al-Maqdis di Yerusalem dari tangan Islam. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian perang salib, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah timbulnya perang salib. A. Timbulnya perang salib. Perang salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 Masehi, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari orang Islam. Perang salib awalnya disebabkan adanya persaingan antara Islam dan Kristen. Selanjutnya, B. Sebab-sebab perang salib. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perang salib. Di antaranya A. Faktor agama. Dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, itu faktor politik. Ketika itu, dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Situasi yang demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil, Edessa, dan Baitul Maqdis. Faktor yang ketiga yaitu C. Faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial ekonomi, stratifikasi sosial masyarakat Eropa itu. Faktor yang ketiga yaitu C. Faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kesatria dan rakyat jelata. Meskipun mereka mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib ini, dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila mereka dapat ikut dalam perang dan dapat memenangkan perang ini. Maka untuk memperoleh kembali kekuasaannya, Paus Urbanus berseru kepada kaum Kristiani di Eropa untuk melakukan perang suci, yaitu memerangi kaum muslimin di Palestina secara berulang-ulang dengan tujuan membersihkan tanah suci mereka di Yerusalem.
Proses peristiwa Perang Salib. Proses peristiwa Perang Salib dibagi-bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu Perang Salib I. Perang Salib yang pertama terjadi pada tahun 1095 sampai tahun 1101. Setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar di Turki. Proses peristiwa Perang Salib. Yang pertama, Perang Salib I. Perang Salib I terjadi pada tahun 1095 sampai tahun 1101. Setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada tahun 1099, mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentara salib kecil yang menjadi di bagian dari kerajaan Yerusalem. 2. Perang Salib yang kedua terjadi pada tahun 1145 sampai tahun 1150. Setelah masa damai di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tanah suci Yerusalem, tentara Islam merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan-kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius yang ketiga menyuruhkan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret tahun 1145. 3. Perang salib yang ketiga terjadi pada tahun 1188 sampai tahun 1192. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Tentara salib berhasil mengalahkan kaum muslim di dekat Arsyuf dan berhasil mendekat ke Yerusalem. Namun karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, perang salib ketiga berakhir dengan kegagalan pasukan Kristen untuk merebut Yerusalem. 4. Perang salib yang keempat terjadi pada tahun 1202 sampai tahun 1204. Perang salib keempat ini dimulai pada tahun 1202 oleh Paulus Innocius yang ketiga dengan maksud untuk menginvasi tanah suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik. 5. Perang salib yang kelima terjadi pada tahun 1217. Melalui prosesi, doa, khotbah, gereja berusaha untuk kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewan keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk pemulihan tanah suci. Yang keenam, Perang Salib yang keenam terjadi pada tahun 1228 sampai tahun 1229 dan terjadi pula di tahun 1239. Setelah berulang kali melanggar sumpahnya dalam Perang Salib, Kaisar Friedrich II diekskomunikasi oleh Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1228. Namun ia berlayar dari Brindisi mendarat di Palestina
dan melalui diplomasi ini ia mencapai kesuksesan yang tak terduga. Yang ketujuh, Perang Salib yang ketujuh terjadi pada tahun 1249 sampai tahun 1254. Kepentingan kepausan yang diwakili oleh Templar atau Kesatria Salib membawa konflik dengan Mesir pada tahun 1243. Pertempuran ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai lonceng kematian bagi negara-negara Kristen. 8. Perang Salib yang ke-8 terjadi pada tahun 1270. Perang Salib yang ke-8 ini diorganisasi oleh Louis IX pada tahun 1270 yang berlayar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa-sisa negara-negara tentara salib di Suriah. Namun perang salib tersebut malah dialihkan ke Tunis, tempat Louis menghabiskan 2 bulan terakhirnya sebelum mati. Nah, demikianlah dari materi proses-proses terjadinya perang salib. Selanjutnya kita masuk ke materi dampak dari perang salib. Dampak dari perang salib itu yang pertama, politik dan budaya. Perang salib amat mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan. Bersama perdagangan, penemuan-penemuan, dan penciptaan-penciptaan sains yang baru mencapai timur atau barat. Kemajuan barat termasuk perkembangan aljabar, lensa, dan lain-lain mencapai barat dan menambah laju perkembangan di universitas-universitas Eropa yang kemudian mengarahkan kepada masa Renaissance pada abad-abad berikutnya. Yang kedua itu perdagangan. Kebutuhan untuk memuat, mengirimkan, dan menyediakan bala tentara yang besar menumbuhkan perdagangan di seluruh Eropa. Jalan-jalan yang sebagian besar tidak pernah digunakan sejak masa pendudukan Romawi terlihat mengalami peningkatan disebabkan oleh para pedagang yang berniat mengembangkan usahanya. Yang ketiga itu dunia Islam. Perang salib memiliki efek yang buruk tetapi terlokalisir pada dunia Islam. Perang salib dianggap oleh dunia Islam sebagai pembantaian yang kejam dan keji oleh kaum Kristen Eropa. Nah, demikianlah pembahasan mengenai materi perang salib. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu serangan Mongol. Materi yang pertama yang harus kita bahas terlebih dahulu yaitu asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai anak kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra ini melahirkan 2 suku bangsa besar, yakni Mongol dan Tartar. Mongol di kemudian hari, Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pimpinan bangsa Mongol di kemudian hari. Agama bangsa Mongol semula adalah Syamanisme, yang meskipun mereka mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah
terutama roh jahat, yang karena mampu mendatangkan bencana, mereka jinakkan dengan sajian. Di samping itu, mereka sangat memuliakan arwah nenek moyang yang dianggap masih berkuasa mengatur hidup keturunannya. Langsung saja kita masuk ke materi A. Invasi Mongol. Wilayah kultur Arab menjadi jajahan Mongol setelah Baghdad ditaklukkan oleh Hulagu Khan. Ia membentuk kerajaan dua Khaniyah yang berpusat di Tabriz dan Marakha. Ia dipercaya saudaranya Mongke Khan untuk mengembalikan wilayah-wilayah Mongol di Asia Barat yang telah lepas dari kekuasaan Mongol setelah kematian Jenghis. Ia berangkat dengan disertai pasukan yang sangat besar untuk menugaskan tugas itu tahun 1253 dari Mongolia. Hulagu yang memerintah hingga tahun 1265 digantikan oleh anaknya Abaka. B. Dampak kekuasaan Mongol. Dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. Kehancuran tampak jelas di mana-mana dari serangan Mongol dari wilayah timur hingga ke barat. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi juga pembunuhan terjadi pada umat Islam yang tidak berdosa, seperti yang dilakukan oleh Arghun Khan keempat pada masa dinasti II Khaniyah terhadap Takadur Khan ketiga yang dibunuh karena masuk Islam. Arghun Syamsuddin, seorang administrator dari keluarga Juwayini yang tersohor, dihukum mati tahun 1284. Syamsuddin penggantinya juga dibunuh pada tahun 1289 dan Said ad-Daulah yang orang Yahudi itu dihukum mati pada tahun 1280. Setelah kita bahas dampak negatifnya, ada pula dampak positif dari peristiwa Mongol ini, yaitu setelah kuasanya dinasti Mongol ini, para pemimpinnya memeluk agama Islam. Mengapa dapat menerima dan masuk agama Islam? Antara lain disebabkan karena mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka panjang, seperti yang dilakukan Ile Gajar Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, walaupun ia pada mulanya beragama Buddha. Materi yang selanjutnya itu C. Para pemimpin Mongol yang terkenal. 1. Genghis Khan. Genghis Khan adalah pemimpin yang paling terkemuka tanpa tanding. Ialah yang menundukkan seluruh Mongolia dan Tartar di bawah kekuasaannya dan menyatukan mereka, lalu membentuk pasukan yang sangat besar. Pemimpin yang kedua yaitu Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah pemimpin Mongolia yang menghabusu kekhalifahan Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad dengan membunuh sebagian besar penduduknya. Yang ketiga, Timur Leng. Timur Leng adalah penguasa Muslim India yang memerangi negara-negara tetangga seperti Persia, Irak, Syam, dan Turki.
Dan yang keempat yaitu Jahiruddin Bubur. Jahiruddin Bubur adalah pendirian Kekaisaran Mongolia atau Muslim di India yang berkuasa sepanjang tahun 932 sampai tahun 1279 Hijriah atau 1526 sampai 1858 Masehi. Baiklah, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya terangkan. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai di balik sebuah peristiwa yang bersejarah pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, ada nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa Perang Salib. Banyak hikmah, ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian di masa lalu atau sejarah untuk masa kini dan nanti. Hikmah yang baik untuk diteladani, hikmah yang buruk untuk dijauhi dan tidak diulang. Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari Perang Salib pada aspek peradaban adalah peristiwa tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya zaman Renaissance karena terjadinya kontak budaya antara bangsa Barat yang saat itu sangat berpedoman pada Kristiani di abad pertengahan, sedangkan bangsa Muslimi berada dalam masa keemasannya. Selain itu, doktrin Gereja Katolik Roma yang dominan selama Perang Salib, yang cenderung keras mendorong terjadinya reformasi gereja Protestan yang memunculkan aliran Kristen non-Katolik di awal abad ke-16, sehingga muncul peradaban Kristen Protestan yang pada akhirnya juga menyulut banyaknya aliran-aliran peradaban dunia. Dan selanjutnya, apa hikmah peristiwa dari Perang Salib? Hikmah dari Perang Salib itu yang dapat saya berikan yaitu satu, bertempur dalam medan perang selalu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang panjang dan matang. Yang kedua, keyakinan akan pertolongan Allah kepada para hambanya yang ikhlas berjuang menegakkan Islam di muka bumi adalah faktor terpenting dari sekian banyak faktor penentu kemenangan kaum muslimin dalam Perang Salib. Yang ketiga itu, sabar menjalani serangkaian persiapan, perencanaan, dan peperangan yang memakan waktu lama. Juga menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kaum muslimin pada Perang Salib. Yang keempat, perbaikan dan persatuan di tubuh kaum muslimin menjadi syarat mutlak keberhasilan setiap langkah dakwah dan jihad dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, penaklukan Baitul Maqdis adalah sebuah kemenangan yang mendekati kesempurnaan tanpa terlalu banyak darah yang bertumpah. Nah, itu tadi pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Perang Salib. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berharga dari serangan Mongol. Keruntuhan kejayaan Islam di Baghdad memang tinggal sejarah, tetapi sejarah adalah cerminan bagi generasi mendatang. Pelajaran yang berharga tentunya adalah bagaimana umat Islam tetap waspada terhadap konspirasi musuh
yang terkadang kasat mata, tetapi kadang pula senyap. Agama kita mengajarkan untuk menguasai dunia, bukan mempertuhankannya. Berbangga dengan kejayaan masa lalu dan melupakan masa depan bukan ajaran agama. Islam adalah agama masa lalu, sekarang, dan esok. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari membaca dan mengetahui sejarah konflik Mongol Islam, yaitu yang pertama, kehancuran sebuah peradaban tidak selalu disebabkan karena adanya serangan musuh dari luar, tetapi pertentangan internal juga sangat memudahkan peradaban yang besar itu menjadi lemah dan hancur. Yang kedua itu, manusia secara fitrah dianugerahi rasa cinta terhadap garis keturunan dan kelompoknya. Sebagai sebuah fitrah, asyobiyah ini terdapat pada semua bentuk masyarakat, baik dalam bentuk yang primitif, tradisional, maupun dalam masyarakat modern. Perbedaannya hanya pada faktor yang mengikat sifat asyobiyah tersebut. Oleh karena yang harus dilakukan bukan menghilangkan sifat ahobiyah, tetapi bagaimana agar sifat-sifat tersebut bisa digerakkan oleh sebuah faktor yang bisa mengantarkan kepada terciptanya saling pengertian dan toleransi antar sesama manusia. Demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua.